sebagian besar itu penonton film bioskop sudah tergerus oleh OTT. Artinya bahwa OTT itu sudah membentuk sebuah peradaban baru di dalam menonton. Dari Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, inilah Kronik Film Sinematek. Media streaming hadir masuk ke wilayah-wilayah yang paling privat sejak kita pakai handphone, melalui pesawat televisi, melalui laptop, melalui komputer, dan terpajang di mana-mana. Media streaming ini sekaligus juga menandai suatu kebiasaan baru yang selama ini pertunjukan film andalannya adalah bioskop. Gerakan dari jasa layanan streaming ini cukup masif, berkembang. Ada beberapa yang kemudian memutar film Indonesia, dan makin lama film Indonesia di masa pandemi ini juga banyak yang tidak sempat tayang di bioskop, kemudian tayang melalui media streaming langsung. Atau ada juga film Indonesia yang tahun 2020 kemarin sempat main di bioskop, tetapi karena keadaannya tidak sangat bagus, lalu kembali ditayangkan di media streaming. Kira-kira di masa pandemi ini ya, ini kan orang-orang film juga ABCD komentarnya. Nah, kalau menurut Anda kira-kira prospek atau keadaan atau apa pandemi ini sebenarnya akan bagaimana sih film Indonesia terutama? Film sebetulnya ini ada yang aneh. Di saat pandemik di mana semua orang mengatakan semua sektor ekonomi terpuruk parah, ya. Tapi sekarang faktanya di film untuk mencari tenaga kerja film susahnya setengah mati. Ternyata sekarang orang-orang film itu lebih banyak aktif di dalam produksi-produksi untuk OTT, over the top atau media streaming, ya. Nah, film bioskop ada juga yang produksi, cuma yang belum terlihat adalah peredarannya, karena mereka masih menunggu penyehatan perbioskopan sesuai dengan kondisi pandemik. Jadi film sebagai konten jalan terus berarti? Film sebagai konten jalan terus. Sebagai sebuah kreativitas masih jalan terus. Yang agak macet adalah pemutaran di bioskop. Reguler. Gitu. Nah, kira-kira ini setelah pandemi berarti akan ada perubahan? Ya, tanggal 1 September besok ini kan bioskop dibuka kembali dengan aturan-aturan dan pembatasan-pembatasan. Ya, kita berharap tidak ditutup lagi gitu. Kalau ditutup lagi, itu menjadi sebuah hal yang tidak berkesudahan. Ya. Nah, kita harus akuin bahwa penerimaan film terbesar saat ini masih dari bioskop, dari reguler. Bahwa OTT itu menjadi alternatif di dalam situasi yang seperti ini. OTT itu menjadi peluang yang baik, tetapi memang semua serba ditakar, semua itu serba terbatas gitu loh. Penerimaan dari OTT juga tidak maksimal. Artinya ada contoh, ada film Indonesia yang ditonton oleh 18 juta, diklik 18 juta, tapi yang punya film cuma dapat 300 juta. Ya. Ya, ada. Nah, ada film yang memang dipersiapkan untuk OTT yang skalanya internasional, itu bisa dengan flat rate. Tapi itu bisnisnya ya, cuma gini, fenomena yang lebih umum ya. Selama pandemi yang hampir 2 tahun itu kan ada gerakan masif namanya OTT tadi atau media streaming. Lalu bioskop macet meskipun ada harapan kalau buka lagi. Nah, menurut Anda apakah efek dari karena media streaming itu kan nggak lantas ketika bioskop tutup mereka lalu bubar lagi kan nggak? Mereka justru kira-kira apakah akan sama dengan sebelum pandemi? Dan saya melihatnya berbeda. Saya melihatnya akan berbeda. Kenapa? Karena sebagian besar itu penonton film bioskop sudah tergerus oleh OTT. Artinya bahwa OTT itu sudah membentuk sebuah peradaban baru di dalam menonton. Kalau dulu misalnya
sebelum pandemik itu film di bioskop itu bisa mencapai 50 juta penonton, 30 juta penonton. Kemudian dengan pembatasan-pembatasan di mana film-film yang diputar, ada film yang diputar udah 2 bulan, yang kalau itu belum pandemik bisa jutaan penonton, 2 minggu, 3 minggu bisa jutaan penonton, begitu diputar 2 bulan lebih, itu nyentuh angka 300.000 aja udah sulitnya setengah mati. Oke. Peradaban baru, artinya ada sesuatu yang baru dari kebiasaan di perfilman ini. Nah, apakah dengan begitu maka benar nggak sih perlu bioskop baru sedemikian kita ingin buka lagi kalau memang kita menghadapi perubahan dari sebuah peradaban baru? Ya mungkin bahwa bioskop akan kembali kepada masa jayanya, tetapi itu tidak bisa seketika. Perlu waktu panjang. Nah, pertanyaannya sekarang bahwa kalau menonton di OTT itu menjadi habit baru, di mana bahwa menonton di OTT itu kan murah. Langganan sebulan 30.000, 50.000, ya kan? Mereka bisa menonton film apa aja yang mereka suka, dan mereka bisa menontonnya kan tidak manteng. Bisa dia nonton sedikit, dia berhenti dulu, dia terusin lagi. Ada lain ya, sesuatu yang berbeda. Lain. Jadi peradaban menonton itu sendiri sudah berubah dibandingkan dengan peradaban menonton di bioskop. Kalau menonton di bioskop, kita masuk gedung, lampu dimatiin, film dimulai, maka lampu akan nyala setelah film selesai. Jadi secara konsentrasi kita betul-betul digiring untuk mengikuti pertunjukan itu secara utuh, supaya kita tidak ketinggalan momen-momen dan maksud tujuan dari cerita film yang disampaikan. Dengan kata lain, tradisi menonton film di ruang seperti bioskop akan tetap dibutuhkan, bertahan meskipun ada invasi baru namanya media streaming. Di sini kita bisa berbincang tentang berbagai hal, bertukar pikiran, berbagi informasi, dan boleh juga sesekali berdebat untuk mengasah akal sehat kita. Kita ingin melihat Indonesia sekaligus merawat ingatan dengan referensinya film dan dari sudut pandang perfilman. Kita akan jumpa lagi.